ini kan lawan Brunei tuh, lawan Brunei besok. Dan di atas kertas Brunei itu ya kayak kemarin aja dibantai sama Myanmar kan 7-0 kan. Nah itu kan berarti harapan dari masyarakat Indonesia kan sangat tinggi sekali, benar. lebih tinggi daripada lawan Vietnam kemarin. Itu bagaimana timnas Indonesia bisa menyikapi hal itu. Sorry semua pembaca Super Bowl dimanapun berada. Kami ini ngobrol apa mas? Ngobrol santai. Gibah soal timnas. Nah jadi kita orang mau gibah soal timnas versus Vietnam dan peluang lawan Brunei besok gitu. Nah perkenalkan aku Hadi Fatoni dan rekanku Wibi Asidi. Nah kita akan memandu kalian gitu loh. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti monggo silakan ditanyain di komentar gitu. Nah yang pertama mas, gimana permainan Indonesia kemarin lawan Vietnam kemarin tuh gimana? U19 ya? U19 ya. Kalau menurut saya sih permainan timnas Indonesia itu sudah cukup bagus ya sebenarnya. Cuma seperti yang dikatakan oleh Sintayong kemarin ya pasca pertandingan bahwa timnas Indonesia tidak begitu bagus dalam memanfaatkan peluang. Jadi kan banyak peluang yang tercipta tuh. Tapi soal finishingnya itu tidak bagus. Nah mungkin kedepannya mungkin timnas Indonesia harus lebih mengasah finishing ya. Biar peluang yang banyak itu biar tercipta gol gitu. Nah kan kalau kemarin tuh kan rame tuh di Twitter di mana gitu kan, netizen nih pada bingung nih kenapa kok permainan timnas U19 kok nggak ada pola gitu. Kayak bingung sendiri gitu lawan Vietnam tuh kemarin. Memang mendominasi tapi kayak gimana kayak bingung aja gitu. Nah itu gimana tuh? Kalau menurut saya itu lebih cenderung ini kan pertandingan pertama ya, dan pertandingan pertama dari timnas U19 di hadapan penonton gitu ya. Jadi mungkin itu yang menjadikan pola permainan timnas itu tidak berkembang begitu maksimal gitu. Adanya penonton dan juga mungkin tekanan terlalu tinggi dari penonton dan juga mungkin pemain juga terlalu tertekan untuk biar mendapatkan yang terbaik gitu ya, mendapatkan 3 poin gitu ya. Nah, mungkin itu yang menjadi kendala kenapa timnas Indonesia tidak terlalu berkembang gitu. Mungkin seperti itu. Dan biasanya pun emang kayak kemarin di SEA Games juga permainan Indonesia di laga-laga pertama juga yang kayak kemarin Vietnam juga tuh yang di SEA Games kan keok juga kan. Nah ini kan lawan Vietnam juga nih kebetulan dan mainnya juga sedikit mengecewakan lah mungkin ya. Nah terus yang jadi sorotan netizen juga ada nih satu pemain timnas Indonesia, Ronaldo Kuate. Nah itu gimana tuh soal Ronaldo Kuate sendiri? Yang apa ya? Dia kan katanya di Instagram itu dibanjiri sama komen-komen negatif, terus ya bukan negatif sih, kritik lah sebenarnya, kritik. Tapi ada juga yang nyemangatin. Nah kritiknya tuh misalnya lebih ke jangan egois gitu. Dia tuh kayak lebih sering bawa bola sendiri dan nggak ngoper gitu loh. Gitu. Nah itu gimana tuh? Bener nggak gitu itu? Kalau yang saya lihat kemarin ya itu kan pendapat saya. Jadi sebenarnya sudah cukup bagus ya permainan dari timnas Indonesia kemarin. Cuma ya itu permasalahannya kan di soal finishing itu yang tidak begitu maksimal. Kan beberapa kali Ronaldo juga beberapa kali mendapatkan peluang dari tendangan ya. Dia cuma tendangannya belum terlalu keras dan mudah diantisipasi oleh kiper itu. Jadi kalau misalnya masalah kayak yang dibilang netizen tuh yang dia bawa bola sendiri dan ya intinya egois lah, itu nggak kelihatan ya? Atau gimana? Kalau menurut saya nggak kelihatan. Ya, cuma itu finishingnya entah itu dari Ronaldo atau Marcelino atau pemain lainnya itu kan kurang begitu maksimal, tidak muncul gitu pas pertandingan kemarin. Nah terus kalau misal dari sisi lawan ada nggak
misalnya apa ya dibilang ya, ancaman-ancaman gitu loh yang dari lawan gitu yang memang berbahaya. Ada sih sebenarnya. Ya itu mungkin apa ya, karena kan sebenarnya persiapan dari timnas Indonesia kan sudah, kalau dibilang sudah lebih matang ya, lebih matang daripada Vietnam. Mengikuti apa Thailand Cup itu beberapa minggu ya, bermain dengan tim-tim yang levelnya jauh di atas kita gitu kan. Benar. Persiapannya kan begitu matang. Cuma ya mungkin tadi kembali ke masalah apa ya, masalah mental sih, masalah mental timnas Indonesia. Jadi bermain di depan pendukung, di depan ribuan puluhan ribu penonton, itu membuat apa ya, membuat kinerja atau membuat apa, permainan timnas itu tidak muncul gitu. Permainan yang maksimal itu tidak muncul, mungkin itu. Berarti lagi-lagi masalah timnas ini mental ya? Iya, mental. Mau dari yang senior, dari yang U23, U19 juga mental berarti ya? Mungkin itu. Oke. Nah terus apa? Gimana? Itu kan apa ya? Ya pertandingan pertama dari timnas Indonesia yang di apa ya? Didukung ya, dilihat puluhan ribu mata. Sampai gitu. Ada flare lagi yang pecah tuh kemarin tuh. Itu terus juga dengan apa ya? Keinginan masyarakat begitu ingin Indonesia menjadi juara tuh Mas. Ini mungkin menjadi tekanan dari timnas Indonesia saat ini. Nah sebenarnya worth it nggak sih kalau misalnya masyarakat Indonesia ngasih beban timnas U19 ini harus juara di Piala AFF U19. Sebenarnya kan ini kan untuk turnamen remaja gitu loh, yang di beberapa negara sebenarnya ini nggak terlalu penting gitu loh. Ya kalau menurut saya sih sebenarnya apa ya, mungkin karena masyarakat Indonesia tidak bisa melihat kemarin U23 tidak bisa juara, terus timnas senior juga sangat sulit menembus untuk menjadi juara kan sangat sulit ya. Mungkin benar. Melihat apa ya, peluang dari timnas U19 ini, mungkin masyarakat Indonesia ingin melihat entah itu dari tingkatan umur mana saja itu ada yang menjadi juara. Tapi harusnya jangan dikasih tekanan lebih gitu. Ya harusnya jangan terlalu tertekan buat pemain tertekan gitu. Jadi ketika mungkin timnas Indonesia mungkin apa ya, skenario terburuk bahwa timnas Indonesia gagal semifinal itu jangan sampai kegagalan timnas itu membuat masyarakat Indonesia itu menghujat timnas U19. Kan ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk untuk persiapan Piala Dunia U20 tahun depan tuh. Benar. Jadi ini harus main maksimal dan bisa juga untuk Sintayong bisa melihat skuad terbaik lah, skuad terbaik untuk Piala Dunia ya. Piala Dunia U20 nanti. Terlebih lagi lawan-lawan Piala Dunia levelnya Eropa kan. Ya, level jauh, top tier gitu. Bukan Asia Tenggara lagi. Asia Tenggara udah jauh. Ya kayak yang udah lolosnya Inggris, Prancis, Italia. Iya. Sama Israel satu lagi. Nah itu kan udah top tier gitu. Jauh lah itu, udah jauh. Udah nggak di kawasan Asia lagi gitu. Nah, kalau melihat ini pertandingan besok kan Indonesia kan lawan Brunei tuh di partai kedua tuh. Iya. Nah itu gimana tuh tanggapannya? Bisa nggak itu Indonesia menang di laga besok lawan Brunei itu? Menurut Mas Wibi gimana? Kalau di atas kertas kan Indonesia seharusnya kan bisa menang. Ya benar seharusnya. Cuma ini kan faktornya menurutku ada banyak sekali faktornya. Ya faktor pertama itu adalah mental tadi. Mental. Sudah pasti kan besok ada puluhan ribu lagi yang menonton. Benar. Nah itu di bawah pressure-nya atau di bawah dilihat para pendukung timnas itu bagaimana sikap para pemain itu. Apakah bisa mengeluarkan potensinya secara maksimal. Soalnya kan ini kan lawan Brunei tuh, lawan Brunei besok. Dan di atas kertas Brunei itu ya kayak kemarin aja dibantai sama Myanmar kan 7-0. Nah, itu kan berarti harapan dari masyarakat Indonesia kan sangat tinggi sekali, lebih tinggi daripada lawan Vietnam kemarin. Itu bagaimana timnas Indonesia bisa menyikapi hal itu. Kalau timnas Indonesia sudah berhasil menyikapi hal itu, ya sudah ya otomatis timnas Indonesia bisa menang dengan mudah. Cuma pertanyaannya, apakah timnas Indonesia bisa menang dengan
telak seperti Myanmar kemarin kan. Hmm. Nah, itu yang belum tentu. Oke. Berarti ini ya, sebenarnya kedatangan penonton ke stadion malah ini jadi pressure sendiri ke para pemain timnas gitu. Menurut Mas Wibi gitu atau gimana? Ya memang kan sebenarnya seperti itu sih. Cuma Malah bukan pressure ke lawan ya, malah ke tim sendiri kan, gitu. Ya kan karena banyak harapan, banyak ekspektasi masyarakat kan membuat para pemain kan tertekan tuh. Iya. Nah, bagaimana para pemain harus harus bisa memanage hal itu. Nah, itu kan sebenarnya bisa menjadi pelajaran yang bagus ke depannya. Kan ini kan masih junior tuh. Iya, masih junior. Nah, ketika sering-sering dilihat dan ditekan begitu kan ke depannya seharusnya kan bisa lebih bagus gitu. Persiapan untuk ke jenjang berikutnya Ya, U23 atau senior mungkin ya. nanti. Oke. Nah, berarti kalau misalnya dibilang Indonesia besok lawan Brunei, otomatis Indonesia menang lah ya. Kalau di atas kertas gitu. Ya, kalau seharusnya bisa menang. Menurut Mas Bibi berapa persen tuh? Berapa persen kemenangan, Pak? Persentase kemenangan timnas atas Indonesia berapa persen lah? Ya, ada 80% menang. 80%. Harusnya. Nah, 20% faktornya itu apa? Kenapa tuh kok nggak bisa menang? Faktor itu tadi mungkin karena tertekan tadi sehingga timnas Indonesia tidak bisa mengeluarkan potensinya secara maksimal. Terus yang kedua mungkin karena anggap remeh. Oh, nganggap remeh lawan. Oke. Jadi timnas Indonesia tidak melakukan persiapan begitu matang, terus juga ya begitu. Kalau menganggap remeh kan hal-hal apapun yang bisa terjadi. Dan ini kan turnamen. Sorry guys, koneksinya ngacak. Jadi kan kalau turnamen tingkatan U19, tingkatan remaja ini kan sebenarnya tidak bisa diprediksi tuh. Ya, jadi bisa saja Brunei Darussalam mengalahkan timnas Indonesia. Ya, benar. Dan timnas Indonesia sangat bisa sebenarnya untuk mengalahkan Thailand nanti kan sangat bisa sekali. Terlebih lagi kemarin tuh sebelum resmi bergulir nih Piala AFF nih. Iya. Kaptennya Brunei Darussalam kan ngasih saywar tuh ke timnas, katanya itu Brunei itu bisa bersaing sama tim-tim seperti Vietnam, Thailand dan Indonesia. Tapi nyatanya sama Myanmar mereka kalah telak. Dibantai. Apakah nanti pas melawan timnas Indonesia semangat mereka tuh tumbuh gitu? Bisa nggak itu gitu? Kira-kira aja nih. Bisa saja itu. Bisa setelah pertandingan kemarin yang lawan Myanmar, terus Brunei Darussalam mempersiapkan lagi, bisa saja. Mungkin Indonesia nanti tidak bisa membobol sebanyak Myanmar, mungkin kan ini sangat bisa itu. Ya. Terlebih faktor lini depan tadi yang dikatakan oleh Kusin itu kurang berjalan dengan maksimal. Finishingnya dari timnas Indonesia itu kan kurang berjalan maksimal. Banyak peluang pas lawan Vietnam kemarin, tapi kan tidak ada gol. Iya, benar. Berarti kalau misalnya lawan Brunei yang diharapin perbaikan finishing berarti ya? Iya, itu. Finishing. Biar bisa cetak gol ya? Iyalah. Bisa cetak gol. Menurut Mas Bibi nanti timnas di lawan Brunei nanti besok nih perlu ada rotasi nggak? Rotasi pemain? Kalau menurut saya sudah cukup sih itu. Soalnya kan ada ini juga kan, ada pemain yang cedera. Subuhan ya? Bukan, Ferrari. Ferrari. Muhammad Ferrari cedera kemarin dan dia hampir dipastikan nggak main besok tuh. Nah, apakah posisinya diisi sama Marcel Januar ntar? Si Marcel tuh bisa ngisi kekosongan yang ditinggal sama Ferrari nggak? Soalnya Ferrari juga kapten kan. Ya Marcel Ferrari kapten yang terus dia keluar digantikan Marcelino. Nah, Marcel Januar tuh. Itu gimana tuh? Belum begitu paham sih sebenarnya. Cuma kalau melihat komposisi kemarin kan sudah begitu baik sih komposisi kemarin. Cuma yang menjadi masalah kan
lini depannya. Cuma di lini depan. Finishingnya itu kan kurang begitu maksimal. Nah, kemarin kan siapa yang cedera, kaptennya itu Muhammad Ferrari. Ya itu kan cedera dan kaptennya kan digantikan oleh Marcelino Ferdinand. Nah, itu saya rasa sudah begitu baik sih Marcelino menjadi seorang kapten. Dia yang pernah bermain di timnas senior U23 juga. Nyetak gol lagi itu kemarin yang nyetak gol kualifikasi. Mentalnya sudah bagus lah, sudah teruji lah. Ya, benar. Berarti dia bisa mengayomi teman-teman yang lain ya untuk nanti lawan Brunei ya. Lawan Brunei seharusnya bisa lebih. Dengan evaluasi ketika lawan Vietnam, itu seharusnya timnas Indonesia bisa lah mencetak 5 gol minimal bisa. Minimal 5 gol. Ya, minimal 5 gol. Tanpa kebobolan nih. Iyalah, tanpa kebobolan. Karena kalau kebobolan rugi juga ya Indonesia. Maksudnya di klasemen ini kan pakai kolektivitas gol kan. Jadi kebobolan itu juga merugikan sekali. Rugi. 1 gol aja merugikan ya. 1 gol merugikan. Terlebih Myanmar kemarin dengan 7 gol tanpa balas lagi. Ya, jadi kalau kita ingin tetap menjadi juara grup, minimal kita harus mencetak banyak gol ya. Banyak gol. Tanpa kebobolan. Oke. Siap. Udah berapa menit kita bincang-bincang nih? Udah cukup ya kali ya? Ya, udah cukup lah. Yang penting untuk timnas Indonesia harus finishingnya harus diperbaiki lah. Finishing harus diperbaiki untuk itu catatan dari kita nih gitu. Harus diperbaiki. Semoga videonya nyampe nih ke Sintayong dan para pemain. Oke, semua pembaca Super Bowl mungkin itu aja tuh dulu dari kami, cerita-cerita dari kami nih, bincang-bincang soal timnas mulai dari pertandingan lawan Vietnam kemarin dan peluang lawan Brunei besok hari gitu. Nah, dan prediksi Mas Wibi seharusnya Indonesia tuh bisa menang 5-0 gitu. 5-0. Bisa. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten. Super Bowl ID.